Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas terkait dengan tugas agama, yaitu tentang syarat, rukun, dan apa saja yang membatalkan wudhu dan sholat menurut keempat mazhab. Sebelum saya membahas materi tersebut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dwi Safitri, saya Prodi Ilmu Kelautan, Fakultas Pertanian. NIM saya C1N021028. Pertama yang akan saya bahas mengenai wudhu. Rukun dari wudhu menurut keempat mazhab. Syarat dari wudhu menurut keempat mazhab. Dan apa saja yang membatalkan wudhu menurut keempat mazhab. Wudhu adalah salah satu cara mensucikan anggota tubuh dengan air. Seseorang muslimah diwajibkan untuk berwudu atau mensucikan setiap akan melaksanakan sholat wajib maupun sunnah. Pengertian wudu menurut keempat mazhab. Yang pertama, menurut mazhab Hanafi, wudu adalah membasuh dan menyapu dengan air pada anggota badan tertentu. Yang kedua, menurut mazhab Maliki, wudu adalah taharah dengan menggunakan air yang mencakup anggota badan tertentu dengan cara tertentu. Yang ketiga, menurut mazhab Syafi'i, wudu adalah penggunaan air pada anggota badan tertentu. Yang keempat, menurut Imam Hambali, wudu adalah penggunaan air yang suci kepada 4 anggota tubuh dengan tata cara tertentu. Syarat dari wudhu menurut keempat mazhab. Yang pertama, berakal. Orang yang gila tidak sah wudhunya. Ini disetujui oleh keempat mazhab. Yang kedua, balik. Anak-anak tidak diwajibkan untuk berwudhu. Ini disetujui oleh keempat mazhab. Yang ketiga, Islam. Yang keempat, mampu menggunakan air yang suci dan mencukupi. Menurut mazhab Hanafi dan Maliki, orang yang mempunyai air tapi tidak mencukupi bagi semua anggota, meskipun hanya untuk penggunaan sekali, maka tidak diwajibkan untuk berwudu. Menurut Imam Syafi'i dan Hambali, wajib menggunakan air yang tidak mencukupi tersebut, kemudian ia melakukan tayamum. Yang kelima, hadas. Seseorang yang sudah berwudu tidak diwajibkan untuk berwudu kembali. Ini juga disetujui oleh keempat mazhab. Yang keenam, suci, haid, dan nifas. Apabila seseorang wanita yang sudah berhenti dari keduanya, maka ia wajib baginya untuk berwudu. Ini juga disetujui oleh keempat mazhab. Rukun-rukun wudu menurut keempat mazhab. Yang pertama, menurut mazhab Hanafi ada 4. Membasuh muka atau wajah, membasuh kedua tangan sampai siku, membasuh sebagian kepala, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Yang kedua, menurut mazhab Maliki ada 7. Membaca niat, membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai siku, membasuh seluruh bagian kepala, membasuh kedua kaki hingga mata kaki, dilakukan secara teratur. Yang ketiga, menurut mazhab Syafi'i ada 6. Yang pertama, membaca niat, membasuh wajah, membasuh kedua tangan hingga siku, membasuh sebagian kepala, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Tahap wudhu dilakukan secara teratur. Yang keempat, menurut mazhab Hambali ada 7. Niat, membasuh wajah, membasuh tangan,
mengusap kepala, membasuh kaki, tertib, dan mualat. Yang membatalkan wudhu menurut keempat mazhab. Yang pertama, keluarnya sesuatu lewat dua lubang kubul atau dubur. Menurut mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali itu batal. Menurut mazhab Maliki batal jika dikeluarkan sesuatu yang lazim juga dari lubang yang lazim. Yang kedua, tidur bukan dalam posisi tamakun. Menurut Imam Hanafi dan Syafi'i itu batal. Menurut mazhab Maliki itu batal jika pulas. Menurut mazhab Hambali batal walaupun dalam posisi tamakun. Yang ketiga, hilang akal karena mabuk, tidur, atau sakit. Menurut keempat mazhab itu batal. Yang keempat, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali itu batal. Menurut mazhab Hanafi tidak batal. Yang kelima, menyentuh kulit lawan jenis yang bukan mahram. Menurut Imam Hanafi tidak batal. Menurut Imam Maliki batal jika merasa lezat. Menurut Imam Syafi'i batal. Menurut Imam Hambali batal dengan syahwat. Yang keenam, keluarnya sesuatu dari badan. Menurut Imam Hanafi batal. Menurut Imam Maliki dan Syafi'i tidak batal. Menurut Imam Hambali tidak batal. Selanjutnya yaitu terkait sholat. Sholat adalah ibadah kepada Allah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbiratul dan diakhiri dengan salam. Syarat-syarat sholat menurut keempat mazhab. Yang pertama, suci tempat sholat merupakan salah satu syarat sah sholat. Keempat mazhab menyetujui pernyataan tersebut. Yang kedua, menutup aurat dari pandangan hukumnya wajib dan merupakan syarat sah sholat. Keempat mazhab menyetujui pernyataan tersebut, tetapi mazhab Maliki menambahkan hukumnya wajib dalam sholat, tetapi bukan syarat sah sholat, hanya saja sangat sah dianjurkan. Yang ketiga, suci pakaian orang yang sholat merupakan syarat sah sholat. Keempat mazhab menyetujui. Yang keempat, suci dari hadas merupakan syarat sah sholat. Keempat mazhab menyetujui pernyataan tersebut. Yang kelima, suci badan dari najis merupakan syarat sah sholat. Keempat mazhab menyetujui. Rukun-rukun sholat menurut keempat mazhab. Yang pertama, menurut mazhab Hanafi ada 6. Takbiratul ihram, berdiri, membaca Al-Fatihah, ruku, sujud, duduk, tasyahud akhir. Menurut mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i ada 13. Niat takbiratul ihram, berdiri, membaca Al-Fatihah, ruku, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca selawat Nabi, salam, tertib. Menurut mazhab Hambali ada 13. Yang pertama, takbiratul ihram, berdiri, membaca Al-Fatihah, ruku, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat, salam, tertib, dan tumaninah. Yang membatalkan sholat menurut keempat mazhab. Menurut mazhab Hambali,
kena najis yang tidak dimaafkan, banyak bergerak, membelakangi kiblat, terjadinya sesuatu yang membatalkan wudhu, sengaja membuka aurat, bersandar dengan kuat tanpa alasan, menambah rukun dengan sengaja, mendahulukan sebagian ruku dengan ruku lainnya dengan sengaja, keliru dalam bacaan yang merubah arti dari bacaan itu, padahal ia mampu memperbaikinya, ragu-ragu dalam takbiratul ihram, tertawa terbahak-bahak, berbicara baik sengaja ataupun tidak, makmum memberi salam dengan sengaja, mendahulukan imam, makan atau minum, berdehem tanpa alasan, meniup dengan mulut jika keluar suara minimal 2 huruf, menangis bukan karena takut kepada Allah. Yang kedua, mazhab Maliki, meninggalkan salah satu rukun dengan sengaja, menambah ruku dengan sengaja, makan dan minum dengan sengaja, berbicara dengan sengaja, menambah tasyahud bukan pada tempatnya, muntah dengan sengaja, terjadinya sesuatu yang membatalkan wudhu, meniup dengan mulut secara sengaja, tertawa terbahak-bahak, terbuka aurat, terkena najis, banyak bergerak, menambah rakaat, sujud sebelum salam, meninggalkan 3 sunnah dari sunnah-sunnah sholat, karena lupa serta tidak melakukan sujud sahwi. Yang ketiga, menurut mazhab Syafi'i, karena hadas yang mewajibkan wudhu atau mandi, berbicara secara sengaja, menangis, merintih dalam sebagian keadaan, banyak bergerak, ragu-ragu dalam niat, bimbang dalam memutuskan sholat namun tetap meneruskan, menukar niat satu sholat fardu dengan fardu lainnya, terbuka aurat, tidak menutup aurat, kena najis yang tidak dimaafkan, mengulang-ulang takbiratul ihram, meninggalkan rukun secara sengaja, mengikuti imam yang tidak patut diikuti karena kekufurannya, menambah ruku secara sengaja, makan atau minum, berpaling dari kiblat dengan dadanya, mendahulukan rukun fili dari yang lain. Yang keempat, mazhab Hanafi, berbicara dengan sengaja, membaca doa yang mirip dengan perkataan manusia, banyak bergerak, memalingkan dada dari kiblat, makan dan minum, berdehem tanpa alasan, mengerutu, merintih, mengaduh, menangis dengan suara keras, membalas ucapan orang bersin, mengucap kalimat innalillah ketika mendengar kabar buruk, mengucap kalimat alhamdulillah ketika mendengar kabar baik, mengucap kalimat subhanallah atau la ilaha illallah ketika heran. Orang yang sholat dengan bertayamum lalu mendapati air terbit matahari ketika sedang sholat subuh, jatuhnya pembalut luka yang belum sembuh, berhadas dengan sengaja jika didahului oleh hadas dengan tidak sengaja, maka tidak membatalkan sholat namun harus berwudu dan meneruskan sholat. Mungkin hanya itu video yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata dari saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua.